Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Reni Fitrotunisa dengan NIM 205 211 298, Wahyu Nur Iksan dengan NIM 205 211 299, Diana Prasasti dengan NIM 205 211 300, Sainu Nur Ziada dengan NIM 205 211 301, dan Eva Puspitasari dengan NIM 205 211 302. Di kesempatan kali ini, kelompok 4 akan mempresentasikan tugas Islam budaya Jawa yang bertemakan tentang uang, rentenir, dan utang piutang di daerah Jawa. Pembahasan pertama yaitu mengenai rasionalisasi dan makna sosial uang. Secara esensial, rasionalisasi merupakan suatu aplikasi di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dan di dalam kehidupan masyarakat ekonomi, rasionalisasi itu berperan sebagai perubah sistem ekonomi di dalam masyarakat yang awalnya produksi substans yang berorientasi kecukupan menjadi ekonomi pasar yang meletakkan semangat atau cost-benefit calculation yang digunakan sebagai landasan utama berperilakunya. Sedangkan menurut Weber, rasionalisasi itu merupakan transformasi menuju aplikasi Zweckretionalität atau rasionalitas bertujuan di dalam masyarakat. Dan di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari saat ini, rasionalisasi itu melebur ke dalam tindakan mendasar pertimbangan untung rugi di dalam suatu interaksi, di mana hal tersebut itu mengakibatkan tindakan sosial berubah yang awalnya bermakna kualitatif menjadi kuantitatif. Hal tersebut juga diperkuat oleh pendapat Simmel yang mengatakan bahwa makna subjektif yang ada dalam hubungan sosial telah berubah menjadi makna objektif. Selanjutnya yaitu ada uang. Uang sering dimaknai sebagai alat yang bersifat netral dan bebas dari makna sosial atau terbatas dari aspek non-ekonomi. Dan uang itu merupakan suatu alat transaksi, satuan hitung yang bersifat objektif, tidak kurang dan tidak lebih, dan penerapannya tunduk pada aturan pasar. Maka dari itu, di dalam perspektif ekonomi dapat dipahami bahwa fenomena ekonomi itu terlepas dari konteks sosial. Sedangkan menurut Weber dan Simmel, uang itu dapat dijadikan sebagai entry point untuk memahami proses rasional di dalam masyarakat. Dan menurut mereka, uang itu juga tidak hanya memiliki kapasitas pengkalkulasian secara abstrak suatu objek saja, tetapi juga sebagai suatu instrumen impersonal. Dan uang itu merupakan sarana paling akurat untuk transaksi dan interaksi sosial ekonomi, karena uang itu memiliki kemampuan mentransformasikan dunia sosial ke dalam problem aritmatik. Dan menurut Simmel, uang itu merupakan sarana reifikasi paling murni karena kemampuan kalkulatifnya, dan hal tersebut dapat diamati dalam kehidupan saat ini, di mana ada kecenderungan reduksi tindakan sosial ke dalam kalkulasi kuantitatif. Seperti yang diungkapkan Simmel, bahwa di mana uang berperan sebagai instrumen yang bebas dari motif-motif subjektif karena nilai kuantitatif yang ada di dalamnya. Sedangkan menurut teori Durkheim tentang fakta sosial, uang itu dipahami sebagai fakta sosial di dalam masyarakat yang bersifat bebas dari motif personal dan objektif, bahkan bersifat memaksa terhadap suatu individu. Dan esensi paling mendalam dari sebuah uang yaitu kemampuan untuk menukar berbagai objek yang berbeda dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Jadi, uang itu melayani transaksi pasar yang impersonal dan mengekspresikan hubungan ekonomi antar berbagai objek dalam bentuk kuantitatif. Dan menurut tesis Simmel tentang budaya objektif dalam kehidupan modern,
dengan uang, kita itu dapat merubah perbedaan kualitatif menjadi kalkulasi aritmatik atau sistem angka-angka secara keseluruhan. Sedangkan menurut Map, kemampuan uang dalam merubah fenomena sosial menjadi bentuk kuantitatif itu dapat mengganggu dan mengkacaukan kehidupan sosial budaya. Karena uang sebagai instrumen objektif mampu melenyapkan dan mereduksi hubungan personal ke dalam ikatan instrumental yang kalkulatif. Dan dengan kemampuan kalkulasi yang bersifat aritmatik, uang itu sebagai komoditas dapat bersifat netral terhadap makna subjektif. Selain itu, homogenisasi perbedaan kualitatif ke dalam kuantitas abstrak uang mengizinkan penyamaan hal-hal yang berbeda. Weber dan Marx pendapat dalam memahami uang sebagai fenomena sosial, yaitu uang menjadi sarana untuk rasionalisasi. Interpretasi mereka tentang uang didasarkan asumsi yang sama, yaitu yang pertama, uang merupakan jelmaan dan ekspresi termurni dalam nilai ekonomi. 2. Ada perbedaan kuantitatif dalam uang. Yang ketiga, sifat utama uang yaitu netral dari subjek dan impersonal. 4. Uang memanipulasi kehidupan sosial dengan merubahnya ke dalam kategori aritmatik sehingga mempermudah komodifikasi masyarakat. Yang kelima, uang sebagai kekuatan ekonomi bebas dari pengaruh non-ekonomi. Para sosiologi juga berpendapat bahwa uang merupakan instrumen ekonomi tapi memiliki dimensi majemuk. Uang tidak hanya dipahami dari sisi ekonomi, tapi juga dari sisi sosial, budaya, dan politik. Uang memiliki makna simbolik dalam menentukan bentuk nilai kualitatif, sedangkan untuk penganut utilitarian biasanya membatasi makna uang, yaitu hanya ke dalam bidang ekonomi saja. Weber menggambarkan uang sebagai simbol konflik sumber daya yang ada dalam masyarakat dengan solusi pembentukan harga. Bahkan menurut Parson, uang tidak hanya dipandang sebagai instrumen ekonomi tapi juga bahasa simbolik yang terbagi. Walaupun begitu, Parson mendefinisikan makna simbolik uang sebagai kerangka fenomena ekonomi yang sederhana, dan pendapat Fersen juga tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat kaum utilitarian. Para antropologi melakukan pengkajian tentang uang dari perspektif ekstra ekonomi, khususnya makna simbol uang. Biasanya sebagian besar diskusi membahas berurusan dengan bentuk-bentuk uang primitif. Ada dua kontradiksi dalam pemahaman uang menurut sosiolog, yaitu pendekatan all-purpose dan special purpose. Pendekatan yang pertama menyatakan bahwa uang hanya sebagai ekspresi simbolik dari transaksi ekonomi atau sebagai alat pembayaran yang sah, sedangkan pendekatan yang kedua, uang digunakan sebagai simbol kebudayaan. Yang selanjutnya yaitu ekspansi pasar, monetisasi, dan praktek rentenir. Pasar adalah mekanisme sosial yang mana sumber daya ekonomi yang dialokasikan merupakan konstruksi sosial dan adanya kesepakatan harga dalam pertukaran barang maupun jasa antara penjual dan pembeli. Pedagang dan rentenir memiliki posisi yang penting dalam interaksi pasar, di mana mereka dapat memperkuat ekspansi pasar maupun sebaliknya. Ekspansi pasar yang terjadi di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, telah menggairahkan tingkat perdagangan dalam tingkat regional dengan ciri-ciri terjadinya perubahan cara produksi secara besar-besaran. Ciri utama ekonomi pasar adalah penggunaan uang sebagai sarana transaksi dan orientasi tindakan ke arah profit dari para pelaku ekonomi. Ekspansi pasar di Indonesia dimulai sebelum era kolonial hingga pasca penjajahan. Pada masa sebelum penjajahan, aktivitas ekonomi yang utama adalah pertanian.
Dalam hal ini, ekspansi terjadi pada sistem imigrasi yang dikontrol oleh kerajaan besar, di mana kerajaan kecil diharuskan membayar upeti untuk mencegah disintegrasi. Contoh lain yaitu penempatan pejabat ke daerah dengan cara nepotisme atau sistem kekuasaan sentrifugal. Dalam wilayah pedesaan ditemukan sistem kepemilikan komunal dan ketiadaan kepemilikan tanah atas tuan tanah. Secara umum, perdagangan di wilayah pedalaman tidak memiliki peran yang berarti dalam dinamika ekonomi karena hanya didominasi oleh aktivitas pertanian tradisional. Perdagangan skala besar dilakukan oleh pedagang jarak jauh di pelabuhan, seperti pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Malaka. Bahkan Ziyech menunjukkan bahwa pedagang jarak jauh pada masa itu tidak berada di bawah kontrol orang Eropa. Peran penting dalam perdagangan dijalankan oleh para pedagang pribumi. Ini berarti jauh sebelum pedagang Eropa membangun jaringan perdagangan di Asia, negara-negara Asia Tenggara telah terintegrasi melalui perdagangan jarak jauh tanpa ada campur tangan dari para pedagang Eropa. Komoditas utama para pedagang jarak jauh pribumi adalah lada, pala, cengkeh, dan lain-lain. Namun setelah pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan di Indonesia, perdagangan jarak jauh pribumi kehilangan peran dalam sektor perdagangan. Penurunan peran pedagang pribumi merupakan konsekuensi dari munculnya dua faktor, yaitu penetrasi kolonialisme barat dan konflik antar kerajaan di kawasan Asia Tenggara, sehingga secara simultan kolonisasi di Asia Tenggara mengakibatkan perubahan cara produksi dari subsisten ke kapitalis atau berorientasi pada uang, yang mewujudkan dualisme ekonomi yang menjadi problem sentral negara-negara berkembang. Selain terjadi ekspansi pasar di pedesaan, pemerintah kolonial juga menerapkan kebijakan monetisasi melalui penarikan pajak tanah melalui uang tunai, sehingga mengakibatkan meluasnya penggunaan uang sebagai alat pembayaran. Hal ini juga berdampak pada bidang sosial budaya. Sebagai contoh, kewajiban sosial dapat dibebaskan dengan cara membayar sejumlah uang atau menyuap. Meskipun demikian, depresi pada tahun 1929 telah menyebabkan terjadinya kelangkaan uang di pedesaan. Akibatnya, frekuensi praktek rentenir dan bentuk kredit yang lain meningkat. Dalam rangka mengatasi akibat negatif dari praktek rentenir, pemerintah Belanda mendirikan bank-bank di pedesaan. Para rentenir dipandang sebagai agen-agen cara produksi kapitalisme. Jika tidak ada para rentenir, maka para petani akan mengalami kesulitan dalam membayar pajak tanah, sehingga mereka sulit terintegrasi dengan ekonomi pasar. Namun, para rentenir tidak sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi. Mereka dipandang oleh orang awam sebagai lintah darat, dan prakteknya menciptakan sebuah bunga, sehingga citra negatif mereka masih ada hingga saat ini. Pada era penjajahan, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan untuk melakukan pembangunan masyarakat desa. Pertumbuhan rakyat di wilayah perdesaan telah merangsang aktivitas komersial seperti industri rumah tangga, perdagangan, dan agrobisnis. Dalam mengembangkan sektor ini, beberapa kredit dengan bunga rendah telah ditawarkan oleh Bank-Bank Indonesia, tetapi kesulitannya adalah persyaratan administrasi yang rumit. Kondisi seperti ini memicu para rentenir untuk menawarkan jasa kredit dengan bunga yang tinggi tanpa persyaratan yang sulit. Aktivitas rentenir tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah meskipun sudah menerapkan beberapa praktek dengan berbagai cara, sebab permintaan kredit oleh masyarakat tinggi. Pedagang-pedagang kecil dan petani gurem tetap saja tergantung pada para rentenir untuk mencukupi kebutuhan uang tunainya, maka kenyataannya cenderung berbeda dengan persepsi masyarakat terhadap rentenir yang negatif. Praktik-praktik rentenir tidak hanya memberikan dukungan finansial terhadap perdagangan kecil, tetapi juga perdagangan yang besar. Jika tidak melebih-lebihkan, tanpa aktivitas rentenir, para pedagang kecil tidak bangkrut dan aktivitas perdagangan besar akan mengalami stagnasi. Rentenir adalah agen kapitalis yang seluruh aktivitasnya untuk mencari profit. Dengan demikian, dikatakan bahwa ia memiliki dua wajah.
yaitu rentenir sebagai lintah darat di satu sisi karena menarik bunga dengan tinggi, dan di sisi lain disebut agen berkembangan karena menopang perdagangan dan mencukupi kelangkaan uang masyarakat. Slide selanjutnya, problem yang didebatkan mereka pada hakikatnya adalah problem mendasar dengan sosiologi ekonomi, yaitu merupakan ekspresi hubungan-hubungan sosial dan upaya mengejar kepentingan pribadi. Bagaimana tindakan sosial dipengaruhi oleh hubungan sosial adalah merupakan pertanyaan klasik, dan jawabannya ada dalam teori sosiologi klasik. Sebagian besar perspektif utilitarian, termasuk dalam teori-teori klasik neoklasik, mengakui bahwa tindakan manusia dibimbing oleh kepentingan pribadi dan sedikit dipengaruhi oleh hubungan-hubungan sosial. Kaum utilitarian beranggapan bahwa hal ini merupakan proses alamiah. Tindakan ekonomi dilakukan berdasarkan basis kalkulasi rasional. Posisi teori non-klasik sebagai psikologi bahwa secara individu bertindak secara instrumental dan rasional. Ekonomi merupakan bagian dari kehidupan sosial dan keberadaannya mengakar pada hubungan sosial. Rasionalitas instrumental yang menjadi landasan tindakan ekonomi merupakan bentuk yang dilembagakan. Pengejaran tindakan ekonomi dan hasrat maksimalitas bukan bersifat individualis, tetapi dilembagakan secara sosialis. Kaum substansi percaya bahwa ekonomi bukan merupakan satu-satunya realitas yang mendominasi seluruh aspek kehidupan dalam komunitas primitif, tetapi merupakan salah satu bagian dari sistem sosial. Dalam perjalanan sejarah yang panjang dan dalam pemahaman perspektif yang komparatif, ekonomi mengakar dalam hubungan-hubungan sosial, dan tindakan ekonomi bukan semata-mata diarahkan untuk maksimalitas, tetapi untuk mengokohkan posisi sosial, kekuasaan, dan keuntungan sosial. Ada indikasi dalam kehidupan sehari-hari bahwa pertimbangan moral dan ekonomi kadang-kadang saling berlawanan dan cenderung menciptakan dilema. Hal ini dapat dijumpai dalam masyarakat tradisional di pedesaan. Sebagai contoh, dualisme budaya telah menjadi gejala umum karena terjadi transisi sosial ekonomi dari subsisten ke kapitalis yang belum berlangsung secara komplit. Hal seperti ini sering mendatangkan situasi sulit terutama bagi pedagang dan rentenir. Pada satu sisi, pedagang dan rentenir berperilaku sebagai homo economicus dalam rangka memperoleh profit atau bisa juga disebut dengan keuntungan. Sedang pada sisi lain mereka dihadapkan pada norma-norma dan kewajiban-kewajiban sosial yang apabila dilaksanakan akan mengakibatkan bisnisnya tidak efisien atau menjadi rugi. Dilema seperti ini tidak hanya dihadapi oleh pelepas uang, tetapi juga oleh pedagang. Evers menunjukkan bahwa pedagang-pedagang di pedesaan menghadapi dilema antara mengikuti ekonomi moral yang berlaku dalam komunitas dengan akibat kerugian finansial atau mengejar keuntungan dengan akibat diasingkan secara sosial oleh komunitasnya. Dalam masyarakat kapitalis tahap lanjut, hubungan ekonomi tidak terlalu dideterminasi oleh segala hal yang bersifat sosial dan redistribusi. Perlu dipelihara melalui kekuatan negara dan sistem sosial politik. Dalam situasi seperti ini, kemungkinan solusi dari dilema pedagang adalah yang pertama, yaitu migrasi. Migrasi merupakan aktivitas perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, baik dalam lingkup satu negara maupun antar negara. Yang kedua yaitu pembentukan kelompok etnis atau keagamaan. Yang ketiga yaitu akumulasi kapital budaya. Dan yang keempat memunculkan perdagangan kecil. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu depersonalisasi hubungan-hubungan ekonomi. Untuk materi yang terakhir yaitu unit analisis. Secara esensial, suatu penelitian unit analisis dapat meliputi individu, rumah tangga, kelompok, organisasi, lembaga sosial, dan sebagainya. Dalam penelitian tentang rentenir di atas, unit analisis yang dipilih adalah individu. Karena pengambilan unit analisis seperti ini berdasarkan pada dua argumen, yaitu teoritis dan praktis. Untuk yang argumen yang pertama yaitu
realitas sosial yang dikonstruksikan oleh individu yang saling berinteraksi satu dengan yang lain dan saling berbagi makna sosial. Individu-individu merupakan realitas konkret dan objektif, sedangkan masyarakat hanya merupakan nama yang menunjuk pada asosiasi di antara mereka. Pendekatan seperti ini sering dinamakan dengan metodological individualis, yaitu pendekatan yang menegaskan data sosial yang ilmiah harus dikaitkan dengan tindakan sosial individu. Jadi, tindakan individu merupakan sumber informasi utama dalam rangka memahami fenomena sosial. Dan untuk argumen yang kedua, yaitu para rentenir dan nasabahnya merupakan individu-individu yang secara langsung terlibat dalam tindakan praktek pinjam-meminjam uang. Individu-individu yang memiliki peran sebagai unit analisis tetapi tidak terlibat secara langsung terhadap aktivitas rentenir adalah para anggota komunitas pada umumnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.